Ada perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melepaskan alas kaki bagi siapa yang masuk ke dalam pemakaman, dan ini adalah adab yang telah ditinggalkan oleh mayoritas penziarah kuburan. Bahkan sebagian mereka telah memahami sunnah masih saja melanggar adab ini. Memang benar ada sebuah hadis yang secara zahir Rasulullah SAW itu melarang seseorang menggunakan sendal ketika ziarah kubur. Disebutkan dalam hadis tersebut bahwa Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki yang berziarah kubur dengan menggunakan sendal. Maka beliau bersabda, "Ya sahiba sibtayain, waihak alki sibtiatak." Wahai pemilik dua sendal, celaka engkau, lepaskanlah sendalmu. Maka berdasarkan hadis ini, kalangan mazhab Hanbali berpendapat menggunakan alas kaki ketika ziarah kubur hukumnya adalah makruh. Fatwa ini bisa kita temukan dalam kitab Al-Mughni karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Hanbali. Tetapi mayoritas ulama dari kalangan mazhab Syafi'i, Hanafi, dan juga Maliki berpendapat memakai sendal atau alas kaki ketika ziarah kubur hukumnya mubah. Al-Imam Nawawi berkata dalam kitab beliau Majmu' Syarhul Muhadzab, "Al-masyhuru fi madhhabina annahu la yukrahu mashyu fil maqabir bina'laini wal khufain wa nahwihima mimman saraha bidzalika min ashabina." Yang masyhur dalam madhab kami bahwa tidak dimakruhkan seseorang itu berada di pekuburan dengan menggunakan sendal ataupun sepatu. Dan pendapat ini telah dinyatakan dengan tegas oleh sahabat-sahabat kami. Fatwa yang kurang lebih sama juga dinyatakan oleh para ulama dari kalangan madhab Hanafi dan juga para ulama lainnya dari madhab Maliki. Mungkin ada yang bertanya heran, loh kok bisa? Kan jelas ada hadis larangannya. Mengapa para ulama itu memubahkan? Kalau toh ada yang melarang, yaitu dari kalangan madhab Hanbali, mengapa cuma memakruhkan, tidak sampai mengharamkan? Kita harus tahu teman-teman sekalian, sebuah dalil itu kadang menyatakan sebuah perintah, tidak selalu hukumnya wajib. Sebagaimana tidak selalu larangan dalam sebuah hadis atau ayat itu artinya haram. Karena sebuah dalil itu harus dikompromikan dengan dalil-dalil yang lain untuk bisa disimpulkan hukumnya. Dalam kasus ini misalnya, ada hadis yang lain yang menjadi pertimbangan hukum ziarah kubur dengan menggunakan alas kaki. Di antaranya adalah hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasul SAW bersabda, "Innal 'abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu wa innahu la yasma'u qur'ani 'alaihim." Seseorang ketika diletakkan di dalam kuburnya dan kemudian pergi orang-orang yang menziarahinya, maka dia bisa mendengarkan suara sendal mereka. Penggunaan hadis ini sebagai dalil tidak perlu dipertanyakan lagi karena tercantum dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dan sisi pendalilannya adalah penyebutan sendal dalam hadis tersebut tanpa adanya pengingkaran menunjukkan bahwa itu bukan hal yang terlarang. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan hadis yang berisi larangan tentang menggunakan sendal yang tadi sudah disebutkan? Para ulama diantaranya misalnya Al-Imam Nawawi menyatakan bahwa hadis larangan menggunakan sendal itu memiliki ihtimal atau kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, laki-laki tersebut menggunakan sendal yang terlalu mewah, yaitu dari bahan kulit yang disamak. Yang itu tidak cocok digunakan di pekuburan, yang mana Rasulullah SAW hendak mengajarkan kepada umatnya untuk berperilaku sederhana dan mendatangkan rasa khusyuk ketika ziarah kubur. Dan kemungkinan yang kedua, bahwa sendal yang digunakan oleh laki-laki tersebut itu ada najisnya yang tidak diketahuinya, dan Rasul kemudian memerintahkan untuk melepaskannya. Maka kesimpulannya bahwa menggunakan sendal ketika di pekuburan itu hukumnya boleh menurut mayoritas ulama. Terlebih lagi kalau di sana ada duri atau sesuatu yang bisa mengganggu para peziarah. Sedangkan sebagian ulama menghukumi sunnah untuk tidak menggunakan sendal. Tetapi tidak ada satupun ulama madhab yang menghukumi sebagai perilaku haram atau dianggap meninggalkan sunnah Nabi SAW. Dan apa yang kami nyatakan di sini, tujuan utamanya bukan untuk mengkoreksi beliau, tetapi sebagai pembanding. Agar kita semuanya lebih cerdas, berhati-hati, dan dewasa dalam beragama.